teori sistem dari Yasir Audah. Kenapa kok dia mengambil istilah pendekatan sistem di dalam hukum Islam? Yang pertama, perlu dipahami bahwa secara biografis Yasir Audah ini adalah seorang yang memang terdidik dan terbesarkan atau dibesarkan dalam dua tradisi ilmu. Tradisi Islam klasik, kalau dia tanya ulama, dia ulama. Karena dia belajar di Masjid Al-Azhar dan dia menguasai betul tentang keilmuan Islam klasik. Dan Al-Azhar kita tahu adalah sumber pembelajaran Islam klasik, Al-Azhar. Maka kalau orang pergi ke Al-Azhar ingin belajar tentang Islam modern, tidak ditemukan. Karena yang dipelajari adalah Islam klasik. Apa sih dasar Islam klasik? Ya kitab-kitab kuning rujukannya, atau disebut dengan At-Turas, Kutubut Turas, atau kitab-kitab klasik yang ditulis para ulama. Dan beliau juga adalah seorang yang mengenyam pendidikan di barat. Dan kita paham kalau orang pergi ke negeri barat, negara barat, maka dia akan banyak mendapatkan pengetahuan yang diambil dari tokoh-tokoh dan para filosof barat. Nah, salah satu yang dipelajari oleh Yasir Audah adalah tentang analisis sistem. Analisis sistem yang ini nanti akan mempengaruhi dia ketika membaca hukum Islam. Dan ingat, secara psikologis pengetahuan itu mempengaruhi cara orang memahami sesuatu. Kalau Anda backgroundnya Nahdlatul Ulama akan mempengaruhi Anda ketika melihat sesuatu. Kalau Anda Muhammadiyah sama. Jadi pengetahuan sebelumnya itu mempengaruhi pemahaman kita terhadap sesuatu. Termasuk Yasir Audah. Dia punya background Islam kuat dan background pengetahuan barat yang kuat. Maka itu mempengaruhi dia cara memahami sesuatu. Sama dengan orang yang kalau dia cuma pesantren tradisional, maka ketika memahami sesuatu, ya backgroundnya begitu, cara pemahamannya begitu, tidak bisa disalahkan. Ini kolot ini, cara pikirnya. Lah memang dia dididik seperti itu, tidak bisa disalahkan. Yang bisa dilakukan adalah mengubah cara pikirnya. Sama dengan orang barat, ini kok pikirannya terlalu liberal, tidak bisa disalahkan. Memang mereka dididik dengan sistem kritis seperti itu. Maka yang perlu dilakukan adalah menggabungkan dua tradisi itu. Nah, para tokoh ini yang kita bahas, ini adalah orang yang menggabungkan dua tradisi. Maka disebut dengan melibatkan disiplin ilmu lain dalam memahami hukum Islam. Disebut dengan interdisipliner atau multidisipliner atau integrasi ilmu. Jadi kalau kita berkoar-koar tentang integrasi ilmu, mereka sudah melakukan itu. Terlepas bagaimana respon seseorang terhadap tokoh ini, itu semuanya spekulatif. Pemikiran itu spekulatif, bisa benar bisa salah. Kita tidak boleh mengkafirkan pemikiran, karena pemikiran itu bisa benar bisa salah. Yang kita bisa lakukan adalah mengkritisi pemikiran itu, kalau benar di mana, kalau salah aspek apa yang salah. Yang kedua, setiap pengetahuan itu pasti muncul dalam satu ruang dan waktu. Itu harus dipahami. Ini namanya terkait dengan sosiologi pengetahuan. Kalau Anda belajar Sociology of Knowledge, Karl Mannheim, itu akan bisa menyimpulkan bahwa semua konsep itu muncul tidak dalam ruang yang hampa. Tidak muncul dalam ruang kosong. Pasti ada sesuatu yang men-trigger dia, memotivasi dia sampai mengeluarkan pandangan-pandangan seperti itu. Itu teori Sociology of Knowledge, termasuk Yasir Audah. Ketika dia mengemukakan pandangan tentang pendekatan sistem dalam memahami hukum Islam, pasti ada faktor yang mempengaruhi dia berpikir seperti itu. Apa? Yang pertama adalah terkait dengan beberapa persoalan yang dihadapi umat Islam. Saya pikir hampir sebagian pemikir muslim sama memahaminya. Persoalan utama yang dihadapi oleh umat Islam adalah kegagalan orang Islam sendiri. Kegagalannya di mana? Yang pertama, partisipasi politik, upaya proses demokratisasi, sistem ekonomi, sistem pendidikan, dan munculnya berbagai
ekstremis religius atau kelompok-kelompok fundamentalis. Dan ini juga direspon oleh Kementerian Agama dengan program moderasi. Artinya apa? Memang ada masalah di dalam dunia umat Islam. Yang pertama terkait dengan ekonominya bermasalah, politiknya bermasalah, pendidikannya bermasalah, sehingga umat Islam dianggap gagal dalam merespon perkembangan dunia. Apalagi sekarang kita masuk kepada era Society 5.0, di mana sekarang orang lebih kepada artificial intelligence, kecerdasan buatan. Di mana tuh saya lihat yang menjadi kiai bukan lagi manusia, tapi robot. Jadi robot mengajarkan para biksu terkait dengan persoalan ajaran agama Buddha. Lah kan lucu. Ini artificial intelligence. Boleh jadi nanti anak-anak kita yang akan datang itu akan diajari bukan oleh manusia, tapi oleh artificial intelligence. Yang mereka cara pikirnya melebihi manusia, bisa jadi. Nah, ini persoalan besar yang dihadapi oleh dunia dan umat Islam. Satu, yang men-trigger dia. Yang kedua, ada kesenjangan antara tingkat pendapatan nasional, terutama di negara-negara kaya minyak seperti yang ada di Timur Tengah, dengan persoalan gender equality, kesetaraan gender. Termasuk di sini adalah partisipasi politik kaum perempuan terpinggirkan. Kalau kita lihat di negara Timur Tengah, memang partisipasi politik perempuan itu tidak bisa dianggap maksimal. Di Saudi sekarang, di Saudi aja sudah seperti itu. Tetapi sekarang ada gerakan-gerakan yang yang mulai mendobrak kebengkuan dan belenggu yang ada di Saudi. Misalnya apa? Dulu orang perempuan di Saudi itu enggak boleh menyetir tuh. Sekarang boleh tuh. Itu dianggap sudah luar biasa tuh. Padahal di kita perempuan nyetir mobil biasa aja, balapan aja bisa, apalagi nyetir mobil. Nah, di Saudi Arabia itu sesuatu yang luar biasa terobosannya. Baru nyetir mobil. Perempuan boleh kalau nyetir mobil. Kenapa? Karena memang mereka terbelenggu oleh ketidakadilan yang dialami oleh mereka. Nah, kalau ditanya apa alasannya, yaitu soal ya ideologi dan soal apa itu kita nggak perlu bahas. Yang pasti fakta menunjukkan bahwa ada persoalan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, termasuk partisipasi ekonomi, kekuasaan terhadap sumber-sumber daya di negara-negara muslim. Itu ada persoalan. Maka pertanyaannya, syariat Islam di mana dong? Gitu. Dipertanyakan oleh Auda, syariat Islam ini gimana ini? Kok tidak bisa memberikan solusi? Padahal hukum Islam itu diciptakan oleh Allah, turunkan oleh Allah, itu adalah sebagai solusi terhadap setiap persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Maka kemudian Yasir Auda merumuskanlah yang disebut dengan systemic approach to Islamic law. Jadi pendekatan sistem di dalam hukum Islam. Itu latar belakangnya gitu. Nah, kalau ditanya kira-kira karakteristiknya seperti apa? Kalau kita bicara tentang karakteristik integrasi yang dilakukan oleh Yasir Auda, yang pertama dia melibatkan seperangkat ilmu sains. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi dia ini adalah postmodernis. Itu perlu dipahami. Kenapa? Kenapa Yasir Auda kok berkenalan dengan postmodernis? Karena dia hidup dan terbesarkan di London, yang tradisi filsafatnya kuat. Maka dengan terpengaruh oleh filsafat postmodernisme, lalu dia kemudian mencoba membuat satu model di dalam memahami Islam yang menggunakan model integrasi interkoneksi. Kalau bahasanya Amin Abdullah, integrasi interkoneksi. Apa? Yang pertama, sains fisika. Sama dengan nanti Syahrur, dia menggunakan pendekatan teknik tuh dalam memahami hukum Islam. Nanti akan dibahas oleh Pak Ghazali. Jadi menggunakan pendekatan sains karena beliau pernah belajar di prodi analisis sistem, yaitu tentang teori sistem. Sistem itu apa sih? Sistem itu adalah terdiri dari beberapa unsur. Betul kan?
sistem terdiri dari beberapa unsur yang saling terkoneksi. Tuh, yang saling terkoneksi. Itu yang digunakan oleh Auda. Memahami Islam itu nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh parsial. Dia harus holistik. Karena seperti sistem. Yang kedua, antara satu sistem dengan sistem lain ada interrelated, ada saling keterhubungan. Nanti kita akan coba lihat gimana modelnya. Tetapi analisis sistem yang dipelajari oleh Auda itu mempengaruhi cara pikir dia dalam memahami Islam, hukum Islam. Yang kedua, dia juga melibatkan yang disebut dengan social science. Jadi ada 3 ilmu itu yang dipakai. Social science tentang apa? Human development. Karena pada saat ketika dia hidup, dia melihat bagaimana persoalan pengembangan sumber daya itu menjadi lemah di dunia Islam. Maka dilibatkan yang disebut dengan human development terkait dengan social science. Yang ketiga adalah humanities kontemporer, yaitu tentang isu-isu HAM, gender, relasi harmonis antara muslim dan non-muslim. Yang ini muncul pada saat itu hubungan antara Islam dan non-Islam itu nggak bagus. Ini mempengaruhi dia dalam membangun teori sistem atau pendekatan sistem. Jadi 3 aspek. Sains, yaitu terkait dengan teori sistem, di mana hukum Islam harus dipahami secara keterkaitan dan holistik. Nanti dia punya konsep itu, openness, wholeness, ada cognitive culture, dan seterusnya. Cognitive nature itu ada beberapa istilah yang dipakai, nanti kita bahas sedikit. Yang berikutnya adalah humanities, isu-isu HAM itu dipakai, nanti akan mempengaruhi dia dalam memahami maqasid syariah. Maqasid syariah dianggap sangat individualistik loh. Sementara kita sudah berkenalan, bersentuhan dengan isu-isu global. Isu-isu global ini seperti apa? Seperti human rights, gender equality, kemudian terkait dengan persoalan kerukunan umat beragama, dan lain sebagainya. Memahami orang bukan the other, tapi adalah minna, bukan minhum. Selama ini kan kita masih menempatkan orang-orang non-muslim sebagai minhum, bukan minna. Kenapa? Karena klaim keberagaman kita masih seperti itu. Jadi kita melihat orang non-muslim, orang Hindu, orang Buddha, minhum, bukan bagian dari kita. Nah, di dalam konsepnya itu nanti dianggap sebagai minna, bagian dari kita. Maksudnya apa? Bagian dari manusia yang perlu kita berikan penghargaan. Nah, itu teorinya Habermas ada di situ. Saya pernah menerjemahkan buku, judulnya The Inclusion of the Other itu, tapi nggak tahu apa terbit tidak. Yang pasti sudah dibayar ya. Menerjemah itu sudah dibayar, dan buku itu sulit. The Inclusion of the Other yang ditulis oleh filosof postmodernis yang bernama Habermas waktu di Jogja. Kira-kira bisa dipahami nggak nih? Ini belum masuk nih. Bisa dipahami ya latar belakangnya. Kalau nggak paham juga nggak apa-apa sih. Latar belakangnya begitu, supaya nanti Anda terbuka. Oh iya ya, modelnya begini. Nah, ketika kita sudah tahu model integrasi yang dilakukan oleh Yasir Auda, bahwa dia mengintegrasikan 3 sains. Yang pertama adalah sains fisika tentang teori sistem, dan dia memang belajar di situ. Yang kedua, dia juga belajar tentang social science. Yang dia lihat adalah ada persoalan dengan sumber daya manusia, maka dia melibatkan disebut dengan Human Development Index. Ada indeks pembangunan manusia. Yang ketiga adalah karena dia berada di dalam dunia global yang berubah, maka dia akan melibatkan seperangkat ilmu yang terkait dengan global issues in the world. Isu-isu global di dunia apa? Human rights, gender equality, kemudian apa lagi? Relasi harmonis antara muslim dan non-muslim. Itu adalah 3 isu besar yang dibahas saat itu. Ini menarik kan? Nah, ini yang dibutuhkan dari Anda begini cara, bagaimana memahami hukum Islam, begini caranya. Jangan kitab kuning doang. Saya mengajar kitab kuning itu di Jakarta, tapi melibatkan seperangkat ilmu. Sehingga ketika menjelaskan Nasoih Diniyah kan kitab biasa itu. Ibu Rogai mungkin pernah dengar kan? Nasoih Diniyah itu ditulis Habib Abdullah Al-Haddad, biasa kitabnya. Artinya kalau tidak diajarkan secara baik, orang akan jenuh. Tapi bagaimana mengajarkan kitab itu dengan melibatkan seperangkat ilmu yang disebut dengan integrasi, itu menjadi luar biasa, menjadi menarik.
dan itu diakui. Ternyata kitab ini luas sekali. Ya kalau dibahas secara mendalam dia akan meluas. Jadi kita perlu melibatkan sains-sains lain di dalam memahami keberagaman Islam atau studi Islam. Nah, seperti apa sih terkait dengan persoalan teori sistem Yasir Auda? Kita harus pahami konsep dasarnya dulu. Basic concepts yang melatar belakangi teori tersebut. Yang pertama adalah tadi sudah dijelaskan oleh Abdul, tapi Abdul terlalu terburu-buru menjelaskan. Harusnya dia tenang, fokus. Dia mau cepat selesai sih. Yang pertama perlu dipahami, ada beberapa istilah yang dipakai oleh Yasir Auda. Apa? Yang pertama cognitive nature, yang disebut dengan watak pengetahuan. Watak pengetahuan maksudnya adalah yang membangun sistem hukum Islam seperti apa sehingga hukum Islam kok begitu. Di sini dikatakan oleh Auda, hukum Islam itu yang sekarang kita sering hadapi itu dibangun dari pengetahuan seorang ahli fikih terhadap teks-teks. Coba Anda lihat, apakah adalah terkait dengan Quran dan hadis? Tidak, tapi pemahaman ulama terhadap teks. Teks yang menjadi rujukan adalah Quran dan Sunnah. Seorang ulama ketika memahami teks itu akan dipengaruhi oleh seperangkat pengetahuan yang ada pada dirinya, termasuk ideologi, motif dan kepentingan, itu maksudnya. Jadi motif dan kepentingan, ideologi, pengetahuan sebelumnya itu mempengaruhi seorang ahli fikih di dalam memahami teks. Dia tinggal di abad di mana tidak seperti saat ini. Kira-kira berbeda nggak dengan abad milenial seperti ini? Berbeda nggak? Dia akan berbeda. Nah, kita masih terjebak di dalam pemahaman seperti itu, padahal dunianya berubah, dunianya berbeda. Maka yang perlu dilakukan, kata Yasir Auda, kita harus mengubah dan membongkar itu. Apa yang dibongkar? Validasi semua kognisi pengetahuan tentang teks yang dilakukan oleh para ulama-ulama. Di kolaborasi seperti itu. Yang kedua, perlu dipisahkan mana teks, mana pemahaman, mana syariah, mana fikih. Karena selama ini kita seringkali mensakralkan fikih, sehingga kita beribut dan berantem di persoalan fikih. Padahal fikih itu relatif, qad dhanni. Kalau dalam bahasanya usul fikih adalah dhanni, relatif atau mutaghayyir. Dia bisa berubah antara satu ulama dengan ulama lain. Contohnya di mana? Contohnya dalam persoalan sholat, praktek sholat aja beda-beda kok. Praktek sholat antara satu ulama mazhab dan mazhab lain itu nggak sama itu. Misalnya apa? Angkat tangan, meletakkan tangan saja, meletakkan tangan. Belum yang lain ya, baru meletakkan tangan. Apakah di atas pusat, di bawah pusat? Tuh. Atau nggak perlu ditarik, nggak perlu diletakkan? Itu beda pendapat para ulama. Maliki mengatakan tidak perlu meletakkan tangan, itu makruh. Mazhab Syafi'i perlu meletakkan tangan di atas pusat. Mazhab Hambali di bawah pusat. Kok bisa beda? Padahal itu sholat. Karena dia fikih, dia pemahaman. Maka pemahaman bisa mengalami perubahan. Kata Auda, perlu dipisahkan mana yang syariah, mana yang fikih. Itu yang pertama langkahnya. Bisa dipahami ya? Namanya cognitive nature. Yang kedua, konsep yang kedua, kata Auda, ketika kita melihat sesuatu harus berbasis pada wholeness. Wholeness itu adalah holistik. Dia menyeluruh. Maksudnya apa? Pemahaman kita jangan setengah-setengah, tapi menyeluruh. Kalau bahasanya ya harus maudhu'i, bukan tahlili, kalau bahasa tafsir. Dia harus menyeluruh. Tidak bisa kita memahami hukum Islam dengan pendekatan yang parsial, tapi harus yang holistik. Sehingga kata Auda bisa dipahami prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Apa? Yang menjadi prinsip umum yang disebut nanti maqasid alamiyah, kata Auda, adalah
justice, adlun. Yang kedua adalah freedom, kebebasan. Yang ketiga adalah equality, sama. Ini kira-kira dipengaruhi oleh siapa? Isu-isu global dalam memahami ini. Jadi ada yang disebut dengan maqasid alamiah. Ada maqasid yang bersifat internasional. Ini menjadi prinsip dasar semua bangunan Islam. Kira-kira Auda dapat dari mana nih ilmu ini? Dari Ibnul Qayyim. Tuh. Ibnul Qayyim siapa? Ulama abad pertengahan. Di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Mana teksnya? Kalau Anda ingin lihat, ini teksnya nih. Tuh. Bisa dibaca? Siapa yang bisa baca? Dan bisa mengartikan? Amin Khairani. Amin nih. Amin kan dia bahasa Arab dia. Coba dibaca Amin. Bisa. Pakai kacamata. Minus. Jadi Yasir Auda dipengaruhi Ibnul Qayyim, ulama abad pertengahan. Ibnul Qayyim sudah pikirannya sudah internasional. Apa kata Ibnul Qayyim? Coba. Enggak apa-apa itu. Inna syari'ata mabnaha wa asasaha al-hukmi wa masalih al-ibad fil ma'ashi wal ma'ad wa hiya adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa masalih kulluha wa hikmatun kulluha wa kullu mas'alatin kharajat 'anil 'adli ila al-jawr wa 'an rahmati ila riddiha wa 'an maslahati ila al-mafsadati wa 'an hikmati ila al-'abati falaysat min syari'ati wa in ودخلت فيها بالتأويل والشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم البدالة وأصدقها. Kalau diartikan apa tuh? Artinya sesungguhnya syariat itu di bidang dan bersumber atas hukum dan maslahat untuk hamba dalam kehidupan dan wal ma'ad nasib itu wahia dan sesungguhnya orientasi adalah keadilan, warahmah dan kasih sayang dan kebaikan atau maslahat serta hikmah dan setiap permasalahan senantiasa permasalahan kharajat anil adli ilal jauh, artinya berorientasi kepada keadilan jauh ini. Saya tidak tahu wajah rahmati ilal dia dan juga tentang rahmat atau kebalikan dari itu. Wa'al maslahati ilal mafsadah, kemudian maslahah dan mafsadah, dan tentang hikmah abad. Falaisat minas syariah, bukan termasuk syariat. Ya, sampai situ. Nah, coba bayangkan Ibnul Qayyim itu sudah merumuskan konsep begini, yang mengatakan bahwa prinsip dasar dari syariat itu tentang keadilan, prinsip dasar itu tentang rahmah, kasih sayang. Nah, kalau saya artikan begini, fa inna syari'ata mabnaha wa asasuha 'alal hikami wa masalihil ibad. Syariat itu, kata Ibnu Qayyim, bangunannya, fondasinya itu pada hikmah, al-hikam. Jamaknya hikmah, jamaknya hikam. Wa masalihil ibad, dan kemaslahatan manusia. Di mana? Fil ma'as, di dunia, wa fil ma'ad, di akhirat. Jadi ada dua, Islam itu dua kan? Ma'as wal ma'ad. Hidup dan tempat kembali, berarti dunia dan akhirat. Wahia, maksudnya syariah. Syariat itu tentang apa? Adlun kulluh, tentang keadilan. Warahmatun kulluh, tentang kasih sayang. Wa masalih kulluh, tentang kemaslahatan. Wa hikmatun kulluh, tentang hikmah. Maka kata Ibnu Qayyim, setiap persoalan yang bertentangan dengan keadilan, kharajat anil adli ilal jur, bertentangan dengan keadilan
dan bertentangan dengan kasih sayang, bertentangan dengan kemaslahatan, bertentangan dengan hikmah, falaisat minasyariah. Tuh, bukan syariat. Maka syariat tidak pernah mengajarkan kekerasan. Syariat mengajarkan kelemah lembutan. Itu yang perlu dipahami. Artinya apa? Kata Auda, prinsip dari Ibnul Qayyim ini pantas dipakai sebagai prinsip dasar. Disebut dengan asas wababna asy-syariah. Artinya apa yang dikatakan Yasir Auda itu punya dasar yang kuat dalam kutubut turas, dalam kitab klasik. Bisa dipahami ya? Ini dasarnya. Nah, maka kemudian kata Ibnul Qayyim masuk kepada konsep yang ketiga yang disebut dengan openness. Karena tidak ada sesuatu yang bersifat mutlak di dalam pemahaman terhadap teks, maka Anda harus openness, terbuka dong. Tidak boleh tertutup. Tidak seperti orang Wahabi kan tertutup tuh. Tidak menerima kritik. Semua yang datang dari luar mereka anggap bid'ah. Keluar dari Islam. Sementara yang benar mereka, ini kan persoalan besar sebenarnya. Kata Auda, Anda harus terbuka. Terbuka dengan apa? Terbuka dengan filsafat-filsafat yang ada. Maka ketika Anda ingin memahami hukum Islam, gunakan dong pendekatan filsafat. Gunakan dong pendekatan sejarah. Gunakan pendekatan sosiologis, antropologis, sains dan sebagainya. Dan ubah sudut pandang Anda. Kata siapa? Kata Auda. Kerangka pikir Anda itu diubah. Kenapa? Karena pengetahuan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengetahuan itu. Artinya apa? Enggak ada sesuatu yang bersifat baku, mutlak, fix. Semuanya itu adalah mutaghayyir. Nah, ketika memahami itu, teks, Anda harus masuk kepada apa sih yang diinginkan teks itu, disebut dengan maqasid. Maksud tujuan teks itu apa? Di balik tujuan Allah yang menurunkan syariat itu maksudnya apa? Maka maqasid syariat menjadi penting, kata Yasir Auda, dalam memahami teks. Bukan aturan-aturan hukumnya, tapi maqasid syariatnya yang penting. Nah, ini nanti kan dibicarakan oleh Rahman, dibicarakan oleh Abdul Fadl, tapi dengan konsep yang berbeda. Yang ketiga, yang berikutnya adalah yang disebut dengan interrelated. Memahami sesuatu itu jangan setengah-setengah, jangan terputus-putus, tetapi harus saling interrelated. Maksudnya apa? Sistem hukum Islam yang ada saat ini itu terkait dengan struktur masyarakat. Sistem hukum Islam itu terkait dengan lingkungan yang mengelilingi hukum Islam itu. Sistem hukum Islam itu dipengaruhi oleh ideologi, dipengaruhi oleh situasi sosial, budaya, ekonomi, dan seterusnya. Artinya apa? Yasir Auda terpengaruhi oleh sosiologi of knowledge dari Karl Mannheim. Jadi ilmu apa? Social science. Nah, kalau Anda lengkap ilmunya, enak memahami hukum Islam. Kalau cuma satu doang ya begitu, toharo aja. Tapi nggak memahami apa filosofi di balik toharo. Toharo itu jangan anggap enteng tuh. Tapi karena diajarkan oleh ustadz-ustadz biasa, sehingga orang bilang toharo lagi. Tapi bagaimana mengajarkan toharo dengan pendekatan apa? Kimia. Oh, menarik itu. Jadi kita ajar fikih, tapi kimia. Kenapa harus 2 kula? 2 kula kan? Kok harus 2 kula minimal? Apa sih maksudnya? Kira-kira bisa nggak kita menggunakan pendekatan fikih untuk menjelaskan itu? Nggak bisa. Pendekatan apa? Kimia. Berarti Anda harus belajar apa? Kimia, fisika. Sama dengan bicara tentang hati. Hati itu ketika hati baik itu bisa memberikan pengaruh terhadap yang lain. Itu bicara tentang fisika. Bicara tentang mirror, bicara tentang kaca. Kaca itu kita bisa mengaca kepada kaca cermin. Kenapa? Karena kaca itu mempunyai cahaya yang memantulkan kita, sehingga kita melihat diri kita. Itu teori fisika, pantulan cahaya. Kalau kita nggak ngerti tentang fisika, lalu menjelaskan tentang persoalan hati, nggak bisa masuk ke logika orang. Jadi perlu ilmu apa? Ilmu-ilmu lain di dalam memahami hukum Islam. Jadi harus interrelated. Yang berikutnya adalah multidimensionality. Multidimensi
Multidimensi itu artinya maksudnya adalah bahwa hukum Islam bukan sistem yang bersifat tunggal. Ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Maka untuk dengan berbasis pada konsep ini, kita perlu mengkritik pemikiran yang ketika memahami hukum Islam itu halal haram, bid'ah sunnah, itu kritik tuh. Kenapa? Cara seperti itu membuat hukum Islam tidak berkembang. Kalau enggak sunnah, bid'ah. Kalau enggak bid'ah, sunnah. Padahal warna ini kan ada warna merah, kuning, hijau di langit yang biru kan. Jadi ada warna-warni. Coba saya berikan logika yang sederhana. Enak nggak kalau nonton TV hitam putih? Kita akan dibohongi oleh warna itu. Warna hijau kelihatan hitam. Warna biru kelihatan hitam. Warna kuning kelihatan putih. Kalau hitam putih. Tapi kalau TV berwarna, terlihat tidak ada kebohongan. Nah, memahami hukum Islam itu harus warna-warni. Itulah muncul madhab fikih. Nah, kata Yasir Auda berbasis pada multidimensionality ini, maka kita harus mengkritik pemahaman yang biner. Biner itu artinya kalau enggak A ya B, kalau enggak B ya A, itu biner namanya. Padahal banyak hal lain yang bisa membuat suatu menjadi berwarna. Jadi paham ya? Jadi Yasir Auda cara pemikirnya udah go internasional. Bukan lokal, tapi sudah global. Nah, berikutnya adalah purposefulness. Kalau di dalam bahasa kita disebut dengan maqasid, ghayah, hadaf. Ghayah itu tujuan atau hadaf. Sama dengan maqasid, al-qasdu. Qasdu atau maqasid. Maksudnya apa? Nah, di sinilah dia mengatakan bahwa ketika kita memahami hukum Islam, maka yang perlu digali adalah maqasidnya. Setelah kita memisahkan antara teks dengan pemahaman para ulama fikih, maka memahami teks harus memahami apa? Maqasidnya. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan pemikiran para ahli fikih. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang merumuskan maqasid syariah menjadi ad-daruriyat, wal-hajiyat, wat-tahsiniyat? Siapa? Al-Juwaini. Juwaini siapa? Ya maksudnya siapa? Manusia dia. Oh maksudnya kan Juwaini mempengaruhi Ghazali. Nah, Ghazali nanti mempengaruhi Syatibi. Kan begitu kan? Nanti matangnya di Syatibi. Padahal sudah dirumuskan oleh Imam Juwaini, tetapi tidak sistematis. Sistematisnya melalui Al-Ghazali. Muncullah yang disebut dengan Ad-Daruriyat. Ada Hifdzuddin, Hifdzun Nafs, Hifdzul Aqal, ada Hifdzul Nasl, ada Hifdzul Al-Mal misalnya. Ada 5. Itu kata Ghazali. Ghazali orang apa bukan? Orang yang berpikir yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang melingkupinya, kata Auda. Maka nanti akan ada yang disebut dengan revisi maqasid. Karena dia punya pemikiran yang sudah go internasional, global, maka nanti akan diubah itu maqasidnya oleh siapa? Yasir Auda. Kira-kira Yasir Auda berdosa enggak mengubah pemikirannya Ghazali, pemikirannya Syatibi? Ya enggak, cuma pemikiran. Kenapa kita harus kemudian mensakralkan pemikiran? Nanti dalam bicara tentang maqasid itu macam-macam tuh maqasid. Ada maqasid yang dirumuskan oleh Thahir bin Asyur, Toha Jabil Alwani, Jamaluddin Atiyah, ada Yasir Auda, ada juga nanti yang disebut dengan Abdullah bin Bayya yang belum dimasukkan di sini. Itu beda lagi cara berpikirnya. Thahir bin Asyur pun kita belum bahas tentang maqasid syariah yang seperti apa. Mungkin ada mata kuliah maqasid syariah enggak? Ada. Apa ini bahas? Thahir bin Asyur. Karena ini terkait dengan pemikirannya agak menjelimet tuh. Ada maqasid amah, ada maqasid khasah. Thahir bin Asyur. Kok bisa beda-beda? Pemikiran kok harus sama. Pemikiran itu beda-beda. Nah, sekarang kita lihat. Tetapi kata Yasir Auda perlu menggunakan maqasid dalam memahami teks. Nah, nanti akan diubah ini. Maka dia mengkritik maqasid syariah klasik. Kata Abdul tadi itu mengkritik maqasid syariah klasik. Kenapa?
Pertama, kritiknya adalah maqasid syariah klasik itu sangat individualistik. Sekarang kita sudah bersentuhan dengan dunia global. Apa? Hak asasi manusia, kesetaraan gender, relasi antara muslim dan non-muslim, bicara tentang persoalan riset, penelitian dan sebagainya. Loh, kita masih bicara tentang hifdzuddin, pemeliharaan penjagaan terhadap agama terkait dengan iman. Memang awal mulanya setelah melakukan istiqra terhadap ayat-ayat Quran, lalu disimpulkan. Maka salah satu bagian dari syariat Islam itu adalah memelihara agama. Dicarilah ayatnya. Ayat apa? Tentang persoalan iman. Bagaimana menjaga iman? Perlu jihad, ayat-ayat jihad. Maka disimpulkanlah salah satu maqasid syariah itu adalah hifdzu ad-din. Begitu. Maka dilaranglah murtad. Maka muncullah hukum murtad. Apa? Man baddala dinahu faqtulu. Wah, ini repot ini. Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuh. Siapa yang berpendapat itu? Semua ulama fikih. Ya repot kalau dikontekskan dalam terkait dengan human right. Bahaya ini. Kenapa? Orang yang pindah agama suruh bunuh. Kira-kira logis nggak dalam konteks masyarakat saat ini? Nggak logis. Nggak logis. Maka pemikiran fikih itu harus diubah. Begitu maksudnya. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang dikritik oleh Yasir Auda? Yang pertama adalah hifdzuddin. Apa itu din? Dulu pemeliharaan terhadap agama, sekarang diganti apa? Kebebasan beragama. Jadi the protection of freedom of religion. Jadi perlindungan terhadap kebebasan beragama. Berarti orang mau pindah agama ya nggak apa-apa, lindungi karena dia adalah manusia yang hidup dalam sebuah negara. Dan itu adalah hak asasi manusia. Tidak boleh dibunuh. Tuh satu kan. Yang kedua, dia ubah lagi tuh hifdzun nafs yang terkait dengan pemeliharaan terhadap jiwa diganti menjadi perlindungan terhadap HAM. Al-hukuk al-insaniyah. Jadi protection of human rights terhadap hak asasi manusia. Kira-kira berubah nggak? Berubah. Dia tetap menggunakan model lama, tapi dia elaborasi pemaknaannya menjadi lebih global, menjadi alamiah, menjadi lebih bersifat internasional. Yang ketiga, hifdzul akal, pemeliharaan terhadap akal. Di dalam pemahaman maqasid fikih klasik ya, maqasid syariah klasik, itu kan ketika bicara hifdzul akal yang dilarang apa? Jangan mabok. Betul kan? Kenapa? Karena mabok bisa menghilangkan akal. Maka mabok itu karena bisa menghilangkan akal, diberikan sanksi pidana. Termasuk bagian dari hudud. Diberikan sanksi apa? Kalau orang mabok, sanksinya apa? Dicambuk. Berapa kali? 100 kali ya? Pernah dicambuk ya? Yang jawab 100 pernah mengalami. Jadi dicambuk. Kok bisa dicambuk? Ya karena dasarnya adalah hadis. Tetapi oleh Yasir Auda dialihkan pemahamannya menjadi lebih luas. Yang dimaksud adalah perwujudan berpikir ilmiah, akal. Karena akal ini kalau tidak dijaga dengan berpikir, maka akal ini menjadi tumpul. Yang kedua, semangat mencari ilmu pengetahuan dan semangat untuk melakukan riset ilmiah. Itu kata Auda. Berikutnya adalah hifdzun nasl. Hifdzun nasl ini maksudnya apa? Kalau di dalam maqasid ini kan keturunan, tapi ini dipahami menjadi hifdzul usrah. Bicara tentang persoalan perlindungan terhadap keluarga. Maka di situ tidak boleh ada yang disebut dengan domestic violence. KDRT nggak boleh itu. Kemudian menyanyiakan anak, nggak bisa. Dan lain sebagainya. Itu dilarang. Maka karena itu menjadi isu global. KDRT itu menjadi isu global. Termasuk terkait dengan persoalan anak, itu isu global itu. Maksudnya apa? Tidak boleh ada kekerasan terhadap anak. Itu menjadi isu konvensi internasional. Jadi persoalan-persoalan global mempengaruhi pemikiran Auda. Dan yang terakhir adalah hifdzul mal. Kalau hifdzul mal kan kita bicara tentang manusia dilindungi haknya untuk mencari
kehidupan, tidak boleh dilarang. Itu kan begitu kan? Artinya lapangan kerja harus dibuka, tidak boleh dilarang dia. Tetapi dielaborasi oleh AUDA menjadi social solidarity. Solidaritas sosial. Artinya apa? Kalau ada orang yang kekurangan harus dibantu terkait dengan ekonomi. Kira-kira ada perbedaan enggak? Berbeda. Tapi tidak mengurangi yang disebut dengan substansi. Dan itu biasa di dalam sebuah pemikiran. Kita nggak boleh kaget. Pemikiran itu adalah sesuatu yang muncul dari beberapa pengaruh yang ada di sekitarnya. Kita aja yang ada di sini ketika bicara sesuatu konsep pasti tidak akan pernah sama. Oke, saya pikir untuk Yasir Auda kita anggap selesai.